Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dengan NIM 941423021 dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2023 Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Bobi Rantau Payu SSIME. Di sini saya akan menjelaskan peran sektor keuangan dalam perekonomian, khususnya di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengetahui apa itu sektor keuangan. Sektor keuangan ialah bagian dari perekonomian yang berkaitan dengan aktivitas keuangan, termasuk perbankan, investasi, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Sektor ini berfungsi untuk mengelola aliran dana dari antar individu, perusahaan, dan pemerintah, serta memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan seperti pinjaman, tabungan, investasi, dan pengelolaan risiko. Berikut merupakan beberapa fungsi sektor keuangan. Yang pertama, intermediasi keuangan. Yang kedua, mobilisasi tabungan. Yang ketiga, penyediaan likuiditas. Yang keempat, manajemen risiko. Dan yang terakhir, mendukung stabilitas ekonomi. Menurut Dr. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, intermediasi keuangan ialah proses perantara antar pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, mobilisasi tabungan. Menurut Profesor Dr. Faisal Basri, salah satu ekonom Universitas Indonesia, mendefinisikan mobilisasi tabungan sebagai kegiatan yang memfasilitasi pengumpulan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk aset. Yang ketiga, penyediaan likuiditas. Profesor Dr. Rizal A. Yassin, ekonom Universitas Indonesia, mendefinisikan penyediaan likuiditas sebagai kegiatan yang memfasilitasi penyediaan dana yang likuid untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan individu. Yang keempat, manajemen risiko. Menurut Dr. Agung Dewe Martowardoyo, ekonom UI, manajemen risiko ialah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terkait dengan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan yang terakhir, mendukung stabilitas ekonomi. Menurut Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat ini, mendukung stabilitas ekonomi ialah proses membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur aliran dana, mengelola risiko, dan memantau kondisi ekonomi. Setelah mengetahui definisi dari apa itu sektor keuangan, akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sektor keuangan akan mempengaruhi perekonomian? Tentu saja, sektor keuangan memiliki peran penting terhadap perekonomian, khususnya di Indonesia. Sektor keuangan yang sehat dan efisien mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses modal dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Berikut penjelasan lebih rincinya. Di atas ini merupakan beberapa peran sektor keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, menyediakan akses pendanaan. Yang kedua, memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menyediakan mekanisme manajemen risiko. Yang keenam, menjaga stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, mendukung inklusi keuangan. Peran sektor keuangan terhadap perekonomian yang pertama ialah menyediakan akses pendanaan. Sektor keuangan di Indonesia memainkan peran penting dalam menyediakan akses pendanaan bagi berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha. Data-data yang menggambarkan peranan sektor keuangan ini ialah yang pertama, per Oktober 2024, piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 8,37% year on year dan didukung oleh peningkatan pembiayaan investasi sebesar 8,19% per tahun. Yang kedua, pembiayaan vintage peer-to-peer leading pada Oktober 2024 meningkat sebesar 29,23% dari tahun sebelumnya dengan didukung
Tingkat rasio kredit macet terjaga stabil di posisi 2,37%. Yang ketiga, inisiatif pemerintah untuk UMKM. Pemerintah Indonesia telah membuka periode 6 bulan hingga Mei 2023 bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tertentu untuk mendapatkan penghapusan hutang penuh dari bank-bank milik negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan baru. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia terus berkembang dan menyediakan pendanaan, baik melalui lembaga keuangan tradisional maupun platform digital, serta melalui berbagai inisiatif pemerintah untuk mendukung inklusi keuangan. Peran yang kedua ialah peran sektor keuangan dalam memfasilitasi investasi dan tabungan. Sektor keuangan berperan penting dalam memfasilitasi investasi dan tabungan melalui berbagai instrumen dan lembaga keuangan yang membantu mengalihkan dana dari pihak yang memiliki surplus atau penabung ke pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat tabungan masyarakat Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Meningkatnya tabungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai sektor keuangan untuk menyimpan dan mengelola dana mereka. Dana ini kemudian dapat digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit ke sektor yang lebih produktif. Bisa dilihat dari grafik di sebelahnya. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, penyaluran dana ke investasi mengalami peningkatan. Walaupun di tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di tahun selanjutnya sektor keuangan dapat menyalurkan dana ke investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana yang dihimpun dari tabungan digunakan oleh bank dan pasar modal untuk mendanai berbagai macam proyek investasi. Peningkatan kredit ini membantu perusahaan memperluas bisnisnya, menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Peran selanjutnya ialah meningkatkan efisiensi ekonomi. Sektor keuangan berperan dalam mengurangi biaya transaksi dan mengatasi asimetri informasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi ekonomi. Berikut data-data yang menggambarkan bahwa sektor keuangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang pertama, pada tahun 2024, transaksi digital m-banking di Indonesia mencapai 72.000 triliun atau tumbuh sebesar 19,8% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, implementasi BIFAS oleh Bank Indonesia telah menurunkan biaya transfer antar bank yang sebelumnya dari 6.500 menjadi 2.500 per transaksi. Yang ketiga, pada tahun 2023, sekitar 13 juta UMKM telah mendapatkan akses kredit berbasis data dari fintech atau meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya. Yang terakhir, pada platform investasi online, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 11,5 juta pada 2024 atau meningkat lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya di Indonesia. Peran selanjutnya ialah peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, sektor keuangan memiliki peran penting terhadap perekonomian khususnya di Indonesia. Di sisi lain, dari peran sektor keuangan yang membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor jasa keuangan dan asuransi juga berkontribusi positif terhadap PDB. Berdasarkan dari data yang dikutip dari BPS, bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2023 menyumbang sekitar 6,5% terhadap PDB, lebih tinggi di tahun sebelumnya. Pada triwulan 1 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,11% dibanding periode yang sama sebelumnya. Meskipun laporan tersebut tidak merinci pertumbuhan ekonomi, jasa keuangan dan asuransi secara umum, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Peran selanjutnya ialah peran sektor keuangan dalam menyediakan
Mekanisme manajemen risiko. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme manajemen risiko yang membantu individu, bisnis, dan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Adapun beberapa caranya ialah yang pertama, asuransi proteksi dari risiko finansial merupakan suatu kontrak yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kehilangan dengan membayar premi. Asuransi ini membantu mengurangi risiko finansial yang dihadapi oleh individu atau perusahaan. Yang selanjutnya, diversifikasi risiko melalui pasar modal ialah strategi investasi yang membagi portofolio investasi ke dalam berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, dan reksadana, dengan tujuan mengurangi risiko kerugian dengan meminimalkan ketergantungan pada satu jenis aset. Yang ketiga, hedging risiko mata uang dan suku bunga, yang merupakan strategi keuangan yang digunakan untuk mengurangi risiko atau kerugian akibat perubahan nilai mata uang atau suku bunga. Yang keempat, regulasi dan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia. Regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ialah proses pengawasan dan regulasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dengan aman dan stabil, dengan tujuannya ialah melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir, penyediaan dana darurat dan kredit berbasis risiko, yang artinya penyediaan dana darurat dan kredit berbasis risiko merupakan strategi keuangan yang digunakan untuk menyediakan dana darurat dan kredit yang berbasis pada risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau individu, dengan tujuan untuk membantu perusahaan atau individu menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga dan meminimalkan risiko keuangan. Peran selanjutnya ialah peran sektor keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan. Sektor keuangan melakukan beberapa cara untuk menjaga stabilitas keuangan, antara lain yang pertama, mengendalikan inflasi dan stabilitas moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral menerapkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, suku bunga, dan likuiditas di pasar. Kebijakan suku bunga yang tepat akan mengontrol laju kredit dan konsumsi. Selanjutnya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar falas guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, menyediakan likuiditas bagi perekonomian. Perbankan dan lembaga keuangan memastikan ketersediaan dana bagi masyarakat dan dunia usaha melalui penyaluran kredit dan investasi. Kredit produktif membantu usaha kecil dan menengah atau UKM berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ialah mencegah krisis keuangan dan sistemik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi perbankan dan lembaga keuangan untuk memastikan manajemen risiko yang sehat dan mencegah kebangkrutan bank besar yang dapat berdampak sistemik. Kesimpulannya bahwa sektor keuangan berperan sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, regulasi perbankan, intervensi pasar, serta penyediaan dana bagi bisnis dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, sektor keuangan dapat mencegah krisis ekonomi, menjaga inflasi dan nilai tukar, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan peran yang terakhir ialah mendukung inklusi keuangan. Dalam mendukung inklusi keuangan, sektor keuangan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya signifikannya ialah penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Peraturan ini menggantikan POJK sebelumnya dan menekankan pentingnya peran pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kuantitas serta kualitas kegiatan edukasi keuangan. Bisa dilihat dari data di sini yang diambil dari Survei Nasional Keuangan Inklusi
tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, sekitar 65,4% penduduk Indonesia telah memiliki akun di lembaga keuangan formal. Angka ini meningkat menjadi 85,10% pada tahun 2022 berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024 dengan terus mendorong program-program edukasi dan penyuluhan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.